di sini saya sebagai owner Bareno Cafe ingin menjelaskan di mana Bareno Cafe ini kita dibangun pada tahun 2021. Di bulan Juni kita mulai membuat Bareno Cafe. Di sini kita terinspirasi dari kawan-kawan kita yang sering nongkrong-nongkrong di mana-mana di luar. Lebih baik kita mendirikan dengan teman-teman kita, di mana biar teman-teman semua itu bisa menikmati tempat kita. Itu sih. Ya, untuk menarik pelanggan baru, kita biasanya melalui media sosial teman-teman kita yang udah biasa nongkrong, mulai di tag-tag di Instagram atau mungkin dari teman-teman lain, mulut ke mulut bisa jadi. Karena di Bareno Cafe ini biasanya kita di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu kita adakan live musik. Di mana anak-anak zaman sekarang itu suka yang mana nongkrong itu ada live musik. Untuk menangani umpan balik dari pelanggan-pelanggan kita, ya biasanya kita selalu meminta saran, kesan dan pesannya setiap teman-teman yang nongkrong di Bareno Cafe ini, biar mereka ini bisa memberikan apa kurangnya yang ada di Bareno Cafe ini. Ketika ada kurang, ada lebihnya, itu kita membuat evaluasi di bulan-bulan selanjutnya agar semua teman-teman yang nongkrong di Bareno Cafe ini lebih nyaman lagi nantinya ketika nongkrong di Bareno Cafe. Ya, di Bareno Cafe ini kemungkinan besar di tahun 2024 pertengahan atau akhir kita akan memperluas lagi cabang kita, di mana kita akan membuat kurang lebih 2 cabang baru di wilayah-wilayah Jakarta, terutama wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, karena itu tempatnya orang-orang nongkrong dan pusat kota gitu. Gar Cafe itu berdiri sejak tanggal 15 September tahun 2021. Itu didirikan. Pertama kali ya lumayan di Islami. Ya ada ini lah. Pas 2022, 2023 alhamdulillah sampai sekarang sangat ramai sekali, ya kan? Makasih. Kalau untuk pemasaran dari kafe itu kita paling banyak di media sosial ya, kayak IG, terus Facebook. Nah, kita posting-posting dengan rasa menu-menu baru ya kan, yang lebih menarik dan menawan, yang tentu paling terseksi menu. Kalau masalah keunikan rasa itu dari apa? Itu sangat rahasia, ya kan? Yang bisa membedakan itu hanya pelanggan. Dimana minuman itu enak atau tidaknya, rasanya pas atau tidaknya itu urusan pelanggan. Gitu. Yang membedakan itu ada bahan-bahan rahasianya tersendiri. Produk dapur bisa dibongkar, ingat. Untuk bahan baku minuman ya kita ambil langsung dari kampung halaman saya ya, Medan. Walaupun agak mahal biaya transportnya, itu nggak masalah demi kepuasan pelanggan ya kan. Kita juga memikirkan kepuasan pelanggan itu tersendiri ya kan. Rasa itu nggak pernah bohong Pak Bos.
Benz Cafe Kemayoran itu dibangun, didirikan tanggal 28 bulan 4 2018. Itu dari berbagai kawan-kawan, rekan-rekan yang membantu, kebetulan membuat suatu membangun mendirikan Benz Cafe ini 2018 sampai 2019 cukup membanggakan lah, cukup menyenangkan lah. Saya lumayan dari 2018 ngebangun sampai 2019 tahun lumayan. 2020 omset Benz Cafe itu sudah mulai agak menurun, ada penurunan. 2020 sampai di 2022 itu udah inilah, udah sangat fatal lah gitu, karena terbentur sama COVID. Kita juga ya sampai itu nggak sampai berhenti juga, Benz nggak sampai tutup juga, terus berusaha mencari inovasi terbaru dari minuman, dari tempat untuk buka lagi segala macam. Kita gas semuanya sampai di 2024 atau 2000 berapa gitu, menemukan suatu minuman yang diracik sama temen sendiri, itu namanya Pink Lady. Dulu namanya bukan Pink Lady, namanya Abidin. Anak-anak muda dulu tuh bilangnya Abidin. Ketemu di Pink Lady, alhamdulillah Benz Cafe Kemayoran melonjak drastis. Yang pengunjungnya dari tahun ke tahun bukan sedikit, sekarang lebih banyak. Alhamdulillah. Yang terkenal minuman Pink Lady itu malah digandrungin sampai sekarang, itu digandrungin sama kaula muda maupun orang tua. Itulah minuman fenomenal. Motivasi ngebangun Benz Cafe itu sebenarnya cukup mudah, gitu kan? Biar para kaula muda tidak untuk keluar yang jauh, tawuran ataupun yang lain, cukup nangkring di Benz Cafe Kemayoran. Itu tempat para kaula muda kumpul, berbagi cerita. Untuk minuman yang paling populer di Benz Cafe daerah Kemayoran itu masyarakat mengenalnya Pink Lady. Pink Lady itu udah tidak ada duanya. Banyak masyarakat dari kaula muda sampai yang tua pun selalu pesanannya Pink Lady itu tersendiri. Untuk keunikan dalam pengolahan minuman Pink Lady itu, yang membedakan buat pesaing itu sebenarnya ada tiga variabel sebenarnya. Itu ada yang menggunakan 51, ada yang menggunakan buah pita sama pun ada racikan tersendiri. Itu nggak bisa kita buka. Itu lebih good karena kaula muda maupun tua sekali minum ituan nambah terus. Kopi-kopi ini dibangun dari tahun 2020. Itu dari teman-teman gue bikin tuh karena dulu gue tuh sering banget ke tempat kopi-kopi gitu. Jadi gue kepengen kayak daripada gue harus ngopi-ngopi di tempat lain, gue pengen buat gue punya kopi sendiri dan teman-teman gue bisa ke tempat kopi gue. Jadi nggak perlu jauh-jauh gue harus ngopi ke sini lah gitu. Atau misalkan jauh-jauh tuh kayak kurang aja gitu. Gue lebih baik mendingan buat sendiri, karena kalau buat sendiri itu kita punya rasa senang sendiri gitu. Ya kalau strategi gue sih biasanya gue
sering promotion ke sosmed, terus sering juga gue promotion ke anak-anak muda. Soalnya kalau anak-anak muda tuh keren, soalnya dia tuh bisa ada teman juga banyak ya kan, apalagi sering nongkrong gitu. Itu buat pemasaran marketing gue tuh masukan banyak banget, itu paling keren buat anak muda. Ya untuk minuman di kafe gue sih biasanya cappuccino ya, 100 cup per hari. Itu bisa dihitung 100 cup karena emang udah gue riset dari awal gitu kan. Karena kenapa banyak yang suka cappuccino, karena kopi gue tuh beda banget. Soalnya kopi gue tuh asli Arabica, yang asli benar-benar dari lokal. Kalau untuk menjaga kualitas minuman gue sih itu soal rasa. Biasanya tuh kalau pagi-pagi tuh gue harus cek kopinya, terus gue habis cek kopi tuh gue harus kalibrasi dulu. Itu soalnya kalau misalkan nggak dikalibrasiin tuh kita bisa under, bisa overhead, bisa ngumpul. Itu rasanya tuh harus pas. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal konsisten dapetin minuman. Untuk pemasaran kita sendiri sih lebih intensnya di sosial media ya, karena orang zaman sekarang kan lebih dapat informasi itu dari sosial media. Kita lebih banyak di Facebook dan Instagram ya. Nanti bisa dicek juga ya di Pawestri Cafe Instagram ya. Di situ kita mulai dari ada promo atau ada paket-paket yang terbaru juga. Kita selalu update-nya lebih di Instagram sih gitu. Jadi kalau untuk bahan baku sejak pertama kita buka disesuaikan. Awal kita buka itu bahan baku yang masuk itu setiap per 3 bulan lah. Setiap per 3 bulan, kemudian sekarang karena udah mulai ramai, udah banyak pelanggan lah. Jadi kita setiap 1 minggu sekali itu bahan baku tetap masuk ya. Kita cari bahan baku yang paling berkualitas lah intinya untuk kepuasan pelanggan kita semua. Kalau kita dari Pawestri Cafe untuk harga ya kita menyesuaikan aja ya, menyesuaikan di sini pasarannya itu berapa, kita nggak mau yang terlalu tinggi, nggak juga yang terlalu rendah, jadi kita lebih menyesuaikan aja untuk harganya gitu. Alhamdulillah sih dari peningkatan pelanggan, menyesuaikan harga juga itu tetap melonjak di setiap bulannya gitu. Ya untuk kita berdiri sejak 2020 ya, tanggal 25 September 2020 mulai kita dirikan Pawestri Cafe. Itu melonjak pesatnya itu di 2021 ke 2023. Nah itu mulai rame lah kafe kita gitu. Kalau untuk harapan dan motivasi ke depannya, kita mendirikan kafe ini bukan semata-mata hanya untuk jualan aja ya, supaya anak-anak muda sekarang daripada banyak kegiatan negatif di luar, lebih baik kan kita ngumpul di sini, nongkrong di sini. Lagi juga harga di sini juga nggak terlalu mahal lah, terjangkau lah buat anak-anak muda